berjuang sepenuh hati menggapai ridho ilahi. Awal berdirinya MTA Perwakilan Banyumas dahulu diawali dari sebuah kelompok yang diadakan oleh kelompok mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang pada dasarnya adalah lulusan dari SMA MTA berjumlah kurang lebih 8 orang. Pada awalnya mereka mengadakan suatu kajian kelompok di sebuah kos-kosan. Karena berjalannya waktu, di warga kos-kosan tersebut ada beberapa orang yang memang tidak mendukung karena dikhawatirkan mengganggu belajar di sebuah kelompok tersebut. Akhirnya kelompok tersebut pindah ke suatu masjid yang dekat dengan UNSUD. Kemudian diadakan kelompok sampai beberapa kali. Di tempat itu pun karena ada beberapa pemahaman yang berbeda dengan jamaah yang ada di masjid tersebut, akhirnya kajian kelompok yang diadakan di masjid pun mendapat teguran supaya tidak lagi diadakan di masjid tersebut. Akhirnya kami sepakat bahwasanya kajian tersebut dipindah lagi ke sebuah kontrakan. Awalnya kami dari Klaten, kemudian karena pindah kerja di Banyumas ini, kami ikut gabung ke sebuah kelompok tersebut sampai beberapa tahun, kurang lebih pada saat itu tahun 2002.
Pada saat itu kami ikut kajian sampai beberapa tahun, ya kurang lebih 1 tahun. Akhirnya kami mengadakan kelompok di suatu kosan, itu pun ya mendapat tantangan lagi. Ya. Oleh karena itu, setelah ada warga Tangerang pada saat itu namanya Pak Slamet datang dan mempunyai kontrakan di sebuah perumahan Tanjung Elok, maka kami berembuk dan sepakat untuk pindah kajian ke Tanjung Elok itu. Nah, mulai di Tanjung Elok itu ada beberapa masyarakat sekitar yang ikut kajian. Jadi tidak hanya dari mahasiswa dan saya, tapi ada beberapa masyarakat sekitar karena kelihatan pengajian ini kok rutin gitu. Ya, akhirnya tertarik dan ikut dalam kajian itu. Dan setelah beberapa kali pengajian diadakan di tempatnya Pak Slamet, ya, di perumahan tersebut, dan masyarakat memandang karena tempat di perumahan itu sempit, ya, maka menganjurkan supaya kajiannya diadakan di masjid di perumahan Tanjung Elok itu. Untuk memakmurkan masjid, sebaiknya pengajian ini dipindahkan ke masjid perumahan. Bagaimana teman-teman? Setuju? Setuju. Kemudian juga setelah berjalan beberapa kali di masjid, ada saja, ya, hanya masalah yang kecil, ya, ada apa istilahnya salah paham dengan pengurus masjid atau takmir masjid. Akhirnya takmir masjid pun menghimbau kepada kami supaya kajiannya jangan diadakan di masjid. Karena ini adalah masjid umum, jadi tidak boleh untuk pengajian khusus. Panji Pak, insya Allah Pak. Akhirnya terus pindah lagi, ya, pindah ke, pada saat itu kami berusaha mencari tempat dan alhamdulillah dapat kontrakan di Sokaraja. Kami yang pada saat itu baru 2 kali melaksanakan kegiatan pengajian di situ, masyarakat semuanya menolak dan bertanda tangan agar kajian tersebut tidak dilaksanakan lagi di kontrakan itu. Akhirnya kami berembuk dan sepakat untuk pindah lagi, kajian tersebut dilaksanakan di perumahan Tanjung Elok, yaitu di tempatnya Pak Slamet lagi itu. Dan berjalan kurang lebih 1 tahun, pada saat itu kurang lebih tahun 2006. Nah, setelah itu alhamdulillah saya membuat rumah dan akhirnya pengajian kami pindahkan ke tempat saya yang alamatnya di Karanglewas Kidul. Mulai dari situlah kami merintis dan dari banyak masyarakat, malah yang jauh-jauh itu yang datang ke situ, ya. Di masyarakat sekitar memang ada beberapa orang saja, ya. Ada juga warga yang memandang karena pengajian itu dilaksanakan rutin pada saat itu setiap hari Jumat sore, ya, dilaksanakan, dan pengajian itu dianggap aneh loh, kajian kok setiap Jumat di rumah. Oleh karena itu ada beberapa warga walaupun tidak sampai langsung menyampaikan kepada kami, tapi lewat Polsek Karanglewas, ya. Kemudian ada anggota Polsek mendatangi tempat kami, ya. Walaupun itu tidak langsung ketemu dengan saya, yang menemui itu adalah istri dan ibu mertua, ya. Pokoknya intinya nggak ada pengajian di sini. Tolong sampaikan ke Bapak. Assalamualaikum. Iya Pak.
Nah, setelah itu pada hari berikutnya kami berusaha tabayun. Akhirnya dengan Kapolsek kami sampaikan profil tentang Majelis Tafsir Al-Quran dan beberapa warga yang ngaji di situ. Dan alhamdulillah dari pihak Polsek Karangwas memahami tentang keberadaan kami. Nah, alhamdulillah sampai pada tahun 2010 tepatnya adalah 10 Juli 2010 kami diresmikan sebagai Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Banyumas. Untuk gedung, alhamdulillah pada tahun 2012 kami sudah bisa membangun gedung di atas tanah seluas kurang lebih 740 meter persegi. Terdiri dari yang pertama adalah gedung sebagai aula, itu berukuran 9 kali 15 meter. Kemudian ditambah depan itu sebagai kantor, kurang lebih ada 2,5 meter kali 10 meter ya. Kemudian dari bagian belakang yang digunakan untuk ya tidur nafirin gitu ya. Kemudian sebelah kirinya itu untuk dapur. Kemudian di aula itu dapat digunakan untuk ya badminton karena kami setting ya gedung ini lebih tinggi. Luas parkir di depan gedung itu kurang lebih ada sekitar 15 meter kali ya 10 meter kurang lebih gitu ya. Untuk binaan yang pertama, binaan yang pada saat ini sudah menjadi cabang itu di Kebasen ya, tepatnya adalah di Kelurahan Adisana, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kemudian binaan lain yaitu di Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Kegiatan sosial yang dilaksanakan di MTA Perwakilan Banyumas itu ada beberapa kegiatan. Donor darah dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, juga sebagian juga melibatkan warga sekitar. Kemudian kegiatan yang lain, bedah rumah 2 kali, yang pertama di Purbalingga, juga kita yang berikutnya pernah kita laksanakan di Binaan Jeruk Legi. Kita membantu kegiatan bedah rumah di Binaan Jeruk Legi, warga Binaan Jeruk Legi perwakilan Cilacap. Untuk penyembelihan hewan kurban sudah berjalan selama kita diresmikan sampai tahun 2015 kemarin. Kemudian untuk kegiatan relawan, kita beberapa kali melaksanakan bakti sosial bersama-sama dengan relawan yang lain, membantu bencana alam yang terjadi di perwakilan Banjarnegara. Sebagai awal kita berusaha untuk menyampaikan dakwah melalui media radio. Namun setelah berdirinya
Radio Prima menyiarkan semua siaran-siaran dari MTA TV maupun Radio Persada FM. Akhirnya radio kita turunkan dan semua aktivitas dakwah yang dilakukan Prima itu bisa menjangkau lingkungan yang selama ini kita cover dari radio kita yang kita buat sendiri. Alhamdulillah sekali perkembangan Radio Prima sejauh ini luar biasa, impact-nya terhadap masyarakat di sekitar Kota Cilacap tentunya, juga di wilayah Jawa Tengah bagian barat, juga di wilayah Jawa Barat bagian timur dan selatan. Salah satu program daripada Radio Prima untuk off-air-nya, ini salah satunya kita adanya bagi-bagi takjil untuk memperkenalkan kepada masyarakat, kemudian kita bagikan program-program daripada Radio Prima. Tujuannya kita untuk memperkenalkan MTA dan Prima, karena di snack yang kita bagi di situ ada brosurnya, di situ ada keterangan tentang Prima FM, jadwal siaran, jadwal kajiannya juga. Jadi diharapkan masyarakat Cilacap lebih mengenal dengan dakwah MTA. Alhamdulillah saya berharap sekali dengan Radio Prima ini. Yang pertama kita bisa menyatukan sesama umat muslim ya, bahwa perbedaan itu pastilah ada ya, tapi bukan berarti kita harus menonjolkan perbedaan itu. Namun dengan adanya Radio Prima justru kita akan berusaha untuk bisa mempersatukan bahwa kajian yang ada di Prima, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran, ini bisa dihadiri oleh dari berbagai golongan apapun. Jadi tidak harus orang bilang MTA saja, jadi dari golongan apapun, dari partai apapun, kemudian dari kedudukan apapun, kami persilahkan untuk bisa menghadirinya. Jadi sifatnya di sini adalah bersifat umum, bukanlah suatu golongan ataupun suatu aliran. Memang dalam perjalanan dakwah ini ya, setiap kebenaran itu disampaikan, ya tentunya ada yang suka ya, dan ada yang tidak. Nah, yang suka itu adalah menjadi suatu kebanggaan kami sehingga masyarakat menerima ya keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran ya, sehingga masyarakat mendukung dan bahkan mungkin ada yang ikut ngaji ya. Nah, dukanya memang kami juga prihatin ya. Mengapa ketika kebenaran Quran as-Sunnah ini disampaikan ya, justru sesama umat Islam sendiri ya, itu merasa terganggu atau mungkin bahkan menghalangi ya, usaha warga. Jadi warga kami memang dari berbagai macam profesi dan usaha. Di antaranya usaha seperti Pak Gunawan ya, itu mempunyai usaha ada pembuatan tahu bakso, bakso ayam ya, kemudian bakso ayam juga. Kemudian ada saudara kami juga sebagai manajer ayam penyet Surabaya ya, rumah makan. Kepada semua pemirsa MTA TV dimanapun berada, kami sebagai warga MTA juga sebagai manajer Korwil Ekspansi APS Surabaya, Ayamnya Surabaya, Korwil Jateng menghimbau, memberi pesan untuk supaya menjadi semangat untuk berusaha sebagai pengusaha yang muslim, sehingga kita bisa sedekah, bisa menyampaikan amanah kepada 8 golongan yang kita ketahui, sehingga maju dengan iman Islam dan jangan berputus asa, insya Allah pasti ada jalannya. Kemudian juga dari Mas Ali itu mempunyai usaha bengkel, ya, terutama bengkel kaki mobil. Selaku warga
terhadap MTA, keberadaannya selama dari tahun ke tahun sekira cukup baik, bisa membawa manfaat bagi masyarakat, baik dari segi peribadatan, sosial, maupun hubungan dengan lingkungan. Yang telah dilakukan oleh MTA selama ini, baik dari segi khususnya dalam bidang sosial, bahwa dengan keberadaan daripada MTA paling tidak bisa memberikan sesuatu yang positif, misalnya terhadap para fakir miskin, anak-anak, pembagian sembako, dan lain-lain. Sebenarnya itu sangat positif sekali, sehingga kedepannya ini saya kira perlu ditingkatkan lagi, walaupun sekarang sudah cukup baik. Program sudah berjalan, misalnya pengajian dan sebagainya, itu sangat baik lah, karena terbukti dari tahun ke tahun umatnya begitu banyak. Kemudian yang belum ada yaitu pendidikan Al-Quran, baik itu untuk anak-anak maupun orang tua. Dan juga barangkali ke depan perlu disediakan beberapa sarana olahraga yang barangkali sekarang baru bulu tangkis, ke depan barangkali tenis meja atau apa lainnya, sehingga terus terang aja itu akan menambah semarak atau menambah daripada keberadaan MTA di sini. Berjuang sepenuh hati menggapai ridho ilahi. Untuk kegiatan kemajelisan yang rutin itu adalah gelombang yang memang untuk perwakilan Banyumas baru ada satu gelombang yang dilaksanakan sekarang pada setiap hari Selasa sore jam 4 mulai, yang diisi atau dibina dari Ustadz Parmanto dan Ustadz Sukarman dari Banjarnegara. Siapa yang disuruh mengatakan Nabi, kemudian kita mengikutinya. Sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku atau ibadah nusukku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi salah kalau orang itu ibadahnya tidak hanya untuk Allah atau untuk Allah dan untuk yang lain. Nah, itu namanya mensekutukan Allah, menduakan Allah. Yang namanya ibadah itu semua amal yang diniatkan untuk mencari ridha Allah. Ada ibadah fardhu dan ibadah ghairu fardhu. Yang mengatur rezeki kita ya hanya Allah saja. Nanti yang menghidupkan kita pun hanya Allah. Maka kalau orang itu dalam ibadahnya itu tidak hanya
Berarti loyalitasnya tidak penuh kepada Allah. Nah, ini berat. Kita untuk berloyal hanya kepada Allah itu berat. Saking beratnya maka Allah mengutus Nabi dan Rasul dan menurunkan Alkitab atau kitab suci. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tanpa Al-Quran nggak bisa. Maka orang yang meyakini bahwa tanpa Al-Quran orang itu bisa beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, lurus akidahnya, walaupun tanpa Al-Quran, itu orang sombong. Ya, itu orang sombong. Sedangkan sombong itu al-kibru batorul haq, berarti dia sombong kepada Allah. Wahum nas, dan sombong kepada manusia, merendahkan manusia lain. Nah, yang orang itu jarang ya, berpikir itu sombong kepada Allah, yang namanya batorul haq. Kalau sombong kepada manusia itu sudah umum, orang tahu. Sombong itu apa? Ya meremehkan orang lain. Tapi jarang yang ingat bahwa sombong itu adalah batorul haq, kata Nabi, menolak kebenaran. Nah, supaya kita tidak sombong, maka kita tidak menolak kebenaran, dibuktikan kita ngaji. Maka selamat bagi bapak dan saudara yang baru bergabung, ya, baru datang sekali atau dua kali atau belum lama ini ikut ngaji secara istiqomah, supaya kita ini gak sombong.